Selamat jumpa, Shalom, Haleluya. Teman-teman sidang jemaat, pimpinan gereja, rekan-rekan dosen, pimpinan sekolah tinggi, siapapun yang mau mencari tahu, menggali siapa sebenarnya penunggang kuda putih di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2. Ini merupakan suatu pembuktian untuk memperjelas siapa sesungguhnya penunggang kuda putih dalam Wahyu 6 ayat 2 yang saya sudah simpulkan sementara dalam buku yang saya tulis dengan judul 22 Bukti Penunggang Kuda Putih. Nah, saudara-saudara, teman-teman, sampai saat ini ada banyak anggapan. Pertama, penunggang itu adalah Tuhan Yesus. Kedua, antikris. Ketiga, nabi palsu. Dan keempat, ada yang bilang iblis yang menyamar, dan masih ada yang lain. Saya tidak punya referensi, tapi dengan bukti-bukti yang saya akan jabarkan, paparkan, kiranya itu akan memperjelas untuk mendekat kepada siapa yang dimaksud dengan firman Tuhan. Saya sudah kirim sesi pertama atau bagian pertama dari judul buku saya, 22 Bukti Penunggang Kuda Putih. Bagian 1 dengan judulnya adalah Bukan Tuhan Yesus. Bagi yang sudah melihatnya, mendengar, sekarang kita akan masuk pada sesi kedua. Sesi kedua adalah bukan antikris. Menyambung pada sesi pertama dari bukti huruf kecil, huruf besar, perbandingan Wahyu 19 ayat 11 huruf besar di sana, kemudian tinjauan materai, kemudian dengan kata menang dan mahkota. Nah, itu pun akan kita lihat untuk pembuktian, karena anggapan bahwa penunggang kuda putih itu adalah antikris. Mari kita baca ayat dasar. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah anak panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dari sisi huruf, Yesus sudah gugur, tetapi sekarang kita melihat dari anggapan antikris. Kita lihat penunggang, dia naik atau menunggangi kuda putih. Saya dengar dari teman-teman yang juga membahas ini, kuda putih adalah bayangan dari Roh Kudus. Putih dalam Alkitab selalu identik dengan suci kudus. Kuda kekuatan. Mobil saya, mobil yang dijual berapa kekuatan daya kuda. Ya. Nah, dari firman Tuhan Alkitab, dari kitab Sakaria, saya pegang Alkitab ini, di sana pun sudah tertuju kepada kuda, ya.
ke arah suci. Kuda yang diperlengkapi dengan alat perang untuk menang. Nah, kalau dia antikris, tidak mungkin antikris yang anti Kristus, anti Yesus, anti Roh Kudus. Maka masa antikris, anti Roh Kudus, tetapi dia menunggangi atau di dalam pelaku antikris ini ada Roh Kudus. Sangat bertentangan dan tidak mungkin. Di mana saja, gereja apa saja, sekolah tinggi manapun, warna putih itu identik bayangan dari kudus, suci. Dan kalau putih disatukan dengan kuda putih, apalagi di Wahyu 19 yang adalah Yesus sendiri juga naik kuda putih. Tidak mungkin kuda yang sama lalu ditunggangi, dipakai oleh orang atau siapa dia yang anti Yesus. Nah, ini dari bukti kuda putih. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, metrai dulu. Metrai 1 sampai 6 sampai 7 Tuhan kasih buka kepada Rasul Yohanes, tentu tidak membingungkan orang percaya, manusia di muka bumi. Maka meterai itu akan terjadi berurutan sesuai dengan nomor. Meterai 1 pasti lebih dulu. Nah, bukankah antikris akan berkuasa sebelum Yesus datang 3,5 tahun, 3,5 tahun sebelum Yesus datang? Malahan ada gereja yang bikin 7 tahun, wah lebih berat lagi. Tapi saya ada bukti bahwa antikris itu berkuasa 3,5 tahun. 2 masa, 1 masa, setengah masa, 42 bulan. Nah, kalau bicara 42 bulan tidak mungkin 7 tahun atau 1265 hari. Nah, antikris akan berkuasa muncul di 3,5 tahun sebelum Yesus datang. Materai 7. Kalau antikris ada di Materai 1, berapa ratus tahun antikris menampakkan diri. Jadi dia gugur dalam bukti ini. Kita masuk lagi. Itu dalam pembuktian waktu. Pembuktian waktu antikris. Kemudian dengan kata menang. Terlalu naif kalau dia anti Kristus, dia akan menang. Dia menang kepada siapa? Kepada Yesus? Atas Yesus? Atau menang terhadap atas orang percaya? Bukankah orang percaya akan disingkirkan sebelum antikris berkuasa? Lalu kalau itu antikris, dia menang kepada siapa? Dan bagi saya, antikris tidak menang. Jadi pada posisi kata menang ini, antikris gugur. Kita masuk pada bukti yang berikut. Mendapat mahkota, dikaruniakan.
berarti yang mengaruniakan bukankah Tuhan? Masakan Tuhan mengaruniakan mahkota kepada antikris? Dan tadi dikata menang, dia sudah gugur, berarti dia kalah. Dan kalau kalah, tidak bakal dapat mahkota. Taruh dia menang, tapi dia antikris. Apakah dia dikasihkan karuniakan mahkota? Tidak masuk akal dan tidak masuk iman, tidak masuk roh. Saya agak bercanda ini ya. Jadi jika itu antikris, gugur juga. Saya ingin kasih bukti yang lebih jelas dari bukti kuda putih. Mari kita baca Wahyu 19 ayat 15. Untuk sesi kedua ini kita fokus kepada judul bukan antikris, supaya jelas setiap sesi, dan nanti di sesi akhir kesimpulannya siapa penunggang kuda putih itu. Mari kita baca ya Wahyu 19 ayat 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Saya tidak usah baca dari ayat 11, karena itu sudah dalam pembuktian bukan Yesus yang di Wahyu 6 dan Yesus di Wahyu 19 ini. Tetapi dalam pembuktian bukan antikris, penunggang kuda putih Wahyu 6 ayat 2 bukan antikris. Dalam bukti keempat, penunggang kuda putih Wahyu 19 ayat 14, penunggang kuda putih adalah pasukan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah penunggang kuda putih ayat 2 pasal 6 antikris? Apakah antikris dari surga dan bersama-sama dengan Tuhan? Mungkin ini tidak diselidiki oleh para ahli, para pimpinan sekolah tinggi, para dosen. Dalam perbandingan kebersamaan kata dan tugasnya, Wahyu 6 ayat 2, penunggang kuda putih itu huruf kecil bukan Tuhan. Dan di sesi pertama dia bersama-sama dengan Tuhan di sini. Di sesi pertama penunggang kuda putih Wahyu 6 ayat 2 bersama-sama dengan Tuhan di Wahyu 19 ayat 14. Pertanyaan sekali lagi, masakan itu antikris? Di luar nalar, di luar jangkauan pikiran, dan di luar iman. Nah, itu bukti keempat pada sesi kedua dengan judul bukan antikris sudah lebih jelas. Masih ada waktu. Bukti kelima, dari sorga makhluk pertama berkata, mari keluarlah penunggang kuda putih ini. Pertanyaannya, apakah antikris datang dari sorga? Sangat jauh. Ya, ini makin jelas.
pada kesimpulan sesi kedua dengan judul bahwa penunggang kuda putih, Wahyu 6 ayat 2, bukan antikris, sangat pasti dan sangat tegas. Dengan bukti ini saja sudah sangat kuat. Jika ada yang kurang, nanti akan bersambung pada sesi ketiga dengan judul bukan nabi palsu. Saya akan pilah-pilah per sesi supaya dapat digali, dapat diselidiki dengan saksama dan jelas. Namun setiap sesi nanti akan saling melengkapi. Demikian saudara-saudara, teman-teman, jemaat, hamba Tuhan, pemirsa YouTube di seluruh dunia yang lagi mencari kepastian siapa penunggang putih, silakan mengikuti sesi saya, channel saya, Jeko Tambunan, dan demi kelancaran sesi saya selanjutnya, mohon di like, subscribe, dan komen. Bertanya juga bisa. Kita saling mengisi agar apa yang dirindukan, pertama dirindukan oleh Tuhan Yesus ya, karena kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, semua rahasia firman Tuhan harus dibuka. Yang belum terbuka adalah siapa penulis kitab Ibrani dan siapa penunggang kuda putih. Tapi penulis kitab Ibrani saya sudah bikin 5 sesi. Silakan cari di YouTube. Dan sekarang saya paparkan bukti siapa penunggang kuda putih. Matrei 1, Wahyu 6 ayat 2. Dengan judul sesi kedua, bukan antikris. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.